selama debitur berada dalam kondisi PKPU, selama itu pula hukum menjamin dia untuk tidak perlu membayar utangnya kepada siapapun. Saat dia dinyatakan PKPU, penundaan kewajiban membayar utang, dia nggak perlu bayar. Tapi terus dia harus ngapain nih Pak? Seorang debitur ini harus ngapain nih gitu kan? Kalaupun itu kesannya pahit, nggak apa-apa, sampaikan ke kreditur, saya nggak sanggupnya seperti itu. Dasarnya apa? Ini loh caranya. Mungkin kita sedang mendengar istilah pilot. Tapi apakah pilot itu? Secara umum, pilot adalah keadaan harta lebih kecil dari utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU. Dalam Siptalk by Siptalk kali ini, kita akan membahas bagaimana proses penundaan kewajiban pembayaran utang dimanfaatkan untuk menghindari terjadinya kepilotan. Bersama saya, Cesar Aidil Fitri, Senior Associate di Siptalk Firm, yang dalam bincang-bincang kali ini akan ditemani oleh Bapak Imran Ating, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Bapak Imran Ating, selamat datang di channel YouTube Siptalk Firm. Terima kasih Mas Cesar atas undangannya. Selanjutnya mungkin gini Pak Imran, selamat juga nih buat Pak Imran yang udah jadi Ketua Umum belum. Terima kasih. Mungkin juga sedikit sebelum kita mulai diskusi yang menarik ini, ceritalah mungkin konsep atau rencana Pak Imran terhadap asosiasi tercinta kita ini. Semoga nanti ke depan di bawah kepemimpinan Pak Imran semakin sedikit lah pelanggaran etik yang dilakukan oleh para kurator di Indonesia ini. Baik, terima kasih Mas Cesar. Alhamdulillah per Agustus kemarin dalam rapat anggota tahunan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, atas pilihan anggota kami telah dipercayakan untuk mengemban amanah selaku Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia untuk 3 tahun ke depan. Harapan kami insya Allah dengan program-program kerja yang telah disusun oleh teman-teman pengurus, ke depannya tentu satu, AKPI semakin dikenal, yang kedua pemahaman tentang kepilotan, tentang PKPU oleh seluruh anggota AKPI semakin bagus. Stakeholder semakin mengenali profesi AKPI. Dalam 4 bulan kurang lebih kami terpilih, kami sudah berkunjung ke Mahkamah Agung, sudah berkunjung ke Kejaksaan Agung, sudah berkunjung ke lembaga-lembaga kampus, ke Brawijaya, ke UGM. Tapi semua itu menjadi tidak ada guna kalau kemudian anggota dalam menjalankan tugasnya tidak melaksanakan dengan baik standar profesi. Nah, sebagaimana pesan Mas Cesar tadi, mudah-mudahan ke depannya pelanggaran etiknya semakin berkurang, dan itu harapan kita. Karenanya salah satu program utama kami adalah memperbaharui standar profesi kita, sehingga nanti setiap anggota kita dalam melaksanakan tugasnya berpatokan pada standar profesi ini. Insya Allah nanti kalau mereka menjalankan itu dengan baik, ya mudah-mudahan pelanggaran etik semakin berkurang. Syukur-syukur tidak ada dalam periode kepengurusan kami. Demikian Mas Cesar. Mungkin nggak perlu kita perpanjang lagi, karena di sendiri kan nggak perlu dipromosikan kan. Organisasi yang cukup besar gitu, nggak perlu disangsikan lagi keberadaannya. Nah, mungkin kita langsung gini, banyak cerita tentang pilot. Mungkin kebagian orang tahu pilot itu adalah bangkrut, di mana perusahaan nggak bisa menjalankan perusahaannya, usahanya lagi. Tapi mungkin yang menarik sini, kita juga nggak pengen, semua orang di Indonesia mungkin nggak pengen mengenai kalau perusahaan-perusahaan itu pilot. Nah, kan seperti yang saya tahu, ada mekanisme dalam undang-undang yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari proses kepilotan, yaitu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Mungkin Pak Imran bisa menjelaskan secara umum atau dasarnya terkait penundaan kewajiban pembayaran utang itu seperti apa, dan kenapa itu harus dilakukan, dan kenapa itu bisa menyelamatkan suatu perusahaan atau debitur dari kepilotan. Baik, Mas Cesar, iya benar, Undang-Undang 37 2004 yang tentang kepilotan dan PKPU, yang kalau kita sedikit runut ke belakang berawal dari Velisemin Verordening di 1906, yang kemudian 1906 berlaku sampai dengan tahun 98
diubah melalui Perpres 198 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 498, dan sekarang ini yang berlaku adalah Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepelitan dan PKPU. Yes, di sana mengatur kepelitan, mengatur PKPU. Apa itu PKPU? Penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang tidak memberikan definisi sebagaimana kepelitan. Kalau kepelitan kan tegas tuh definisinya, sita umum terhadap seluruh harta debitur pelit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Tegas tuh di pasal 1 ayat 1. Nah, kalau PKPU tidak ada definisinya. Tapi kalau kita lihat di pasal 222 itu di sana digambarkan bahwa apa sih PKPU itu sebenarnya. Kalau kita baca pasalnya nih, di situ adalah debitur atau di 223-nya kreditur yang memperkirakan debitur sedang mengalami kesulitan finansial, ingin menawarkan satu proposal perdamaian dengan membayar sebagian atau seluruh hutang-hutangnya. Ingat, poin utama di sana adalah menawarkan perdamaian untuk membayar sebagian atau seluruh hutang-hutang. Selama debitur berada dalam kondisi PKPU, selama itu pula hukum menjamin dia untuk tidak perlu membayar utangnya kepada siapapun. Berapa lama? Mas Cesar pasti tahu, sampai dengan 270 hari. Anda bisa bayangkan perusahaan lagi bleeding, tapi manajemen tahu 3 bulan akan datang saya akan dapat investor baru, 4 bulan akan datang saya punya potensial bayar atas aset-aset saya yang sudah lama tidak ada pembelinya. Dan kalau sampai saya dapat investor baru ini, saya bisa merunning kembali perusahaan saya dengan baik. Tapi itu baru 3 bulan kemudian atau 90 hari, baru 4 bulan atau 120 hari. Maka orang atau perusahaan yang menghadapi kondisi seperti ini, dia harus menggunakan mekanisme PKPU. Kenapa? Dengan Anda memohon PKPU, jika voluntary debitur meminta PKPU, 3 hari saja didaftar akan dinyatakan dia berada dalam keadaan PKPU. Dan sampai dengan 270 hari, undang-undang melindungi dia untuk tidak perlu membayar utang. Bank tidak bisa mengeksekusi asetnya, leasing tidak bisa menyita aset-asetnya. Jadi Anda bisa bayangkan, mereka yang menggunakan mekanisme PKPU itu bisa menyusun kembali cara untuk menyelamatkan perusahaannya, cara untuk keluar dari kesulitan finansial keuangannya untuk kemudian bisa berjalan dengan baik. Nah, sayangnya memang ini belum terpublikasi dengan sangat baik kepada seluruh kalangan dunia usaha, bahwa ada loh mekanisme di mana Anda aman, dilindungi oleh hukum untuk tidak perlu bayar utang, tetapi Anda harus menggunakan momen itu untuk menawarkan rencana restrukturisasi kepada para kreditur Anda. Itu kurang lebih singkatnya, Mas Cesar. Jadi secara prinsip sebetulnya perusahaan-perusahaan itu bisa menyehatkan kembali cash flow-nya dengan kondisi yang saat ini. Kan? Betul. Kan kalau kita bicara penyehatan cash flow secara keuangan umumnya ya cuman tambahan modal. Ya, ya kan mungkin Pak Imran bisa menjelaskan di sini mengenai teknis pelaksanaan PKPU itu sendiri seperti apa, Pak? Karena kan yang kita tahu cuman satu perusahaan dinyatakan PKPU, titik, sudah. Habis itu juga ada pengumuman di koran bahwa ini dinyatakan PKPU, tapi isi dari proses itulah yang mungkin umum kita, masyarakat Indonesia ini perlu tahu. Hampir sama dengan kepelitan, syaratnya sama persis. Pasal 2 ayat 1 kalau di kepelitan, bahwa minimal 2 debitur memiliki minimal 2 kreditur yang tagihannya telah jatuh tempo, salah satunya telah jatuh tempo, maka dia dapat dimohonkan pilot, dia dapat dimohonkan PKPU, atau dia dapat memohonkan dirinya sendiri pilot atau memohonkan dirinya sendiri PKPU. Syaratnya sederhana sekali, 2 kreditur, cukup satu aja yang telah jatuh tempo. Tagihan yang satu ini masih lancar, tidak ada masalah. Cukup satu ini tagihannya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, nggak bayar-bayar, maka dia bisa dimohonkan pilot, bisa dimohonkan PKPU. Di mana diajukan? Diajukan ke pengadilan niaga di mana domisili si debitur. Misal di Jakarta, maka diajukan ke pengadilan niaga Jakarta Pusat gitu. Nah, di mana domisilinya? Di sanalah diajukan. Ketika di pengadilan, dia harus membuktikan dengan sederhana tentang keberadaan 2 krediturnya, dan satu dari 2 krediturnya ini minimal telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dia belum membayar. Nah, inilah salah satunya syarat yang membuat seseorang atau satu perusahaan dapat dinyatakan berada dalam keadaan PKPU atau dapat dinyatakan dalam keadaan pilot. Syaratnya sederhana itu, 2 kreditur, satu saja yang telah jatuh tempo, maka dia dapat dimohonkan PKPU. Namanya ini menarik ya, PKPU ini penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Debitur sebenarnya sangat diuntungkan gitu pada saat dia nggak harus membayar utangnya pada saat itu gitu. Betul.
Nah, cuman kan gini, Pak, saat dia dinyatakan PKPU, penundaan kewajiban bayar utang, dia nggak perlu bayar. Tapi terus dia harus ngapain nih, Pak? Seorang debitur ini harus ngapain nih, gitu kan? Karena kan tujuannya sebetulnya untuk menyelamatkan diri dari kepailitan. Yang jelas kalau pada saat posisi debitur sudah dinyatakan PKPU, sudah pasti cash flow-nya itu nggak sehat. Ya. Makanya dia nggak mampu bayar utang, gitu kan? Jadi gimana Pak Imran soal ya, ketika mereka sudah dinyatakan berada dalam keadaan PKPU, terus si debitur ngapain? PKPU kan kita kenal ada PKPU sementara 45 hari, yang kemudian kalau di hari ke-45 belum juga terjadi perdamaian antara debitur dengan para krediturnya, maka dia bisa masuk ke step kedua, yaitu PKPU tetap yang saya sebutkan di awal sekali tadi, maksimal 270 hari. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah segera menyusun rencana restrukturisasi kepada para krediturnya. Segera mendatangi kira-kira potensial kreditur yang harus dia nego secara bilateral. Oke. Dia mendatangi krediturnya untuk membicarakan kira-kira nanti penyelesaiannya seperti ini ya. Dia harus segera mencari investor, segera mencari sumber dana. Karena kenapa? Dia sekarang berada dalam keadaan PKPU, dia sekarang dalam keadaan tenang meskinya, ini pendapat saya pribadi. Kenapa dia tenang? Dia tidak harus membayar utangnya kepada siapapun. Bank tidak bisa melelang asetnya, leasing tidak bisa menarik kendaraan operasionalnya. Jadi dia benar-benar tenang nih, tidak ada mengganggu. Anda bisa bayangkan kalau dia tidak PKPU, dia harus mendatangi si A untuk negosiasi, tapi di sini bank ngancam mau lelang barangnya. Dia mau datangi si C negosiasi, leasing mau ngancam, mau tarik dump track-nya dia. Kan nggak konsentrasi. Nah dengan PKPU hal-hal ini dia nggak perlu takuti. Semua dalam keadaan freeze, bank nggak bisa lelang, leasing nggak bisa narik barang, sehingga dia benar-benar bisa konsentrasi menyusun rencana restrukturisasi kepada para krediturnya. Dia bisa dengan tenang dalam negeri atau sampai ke luar negeri mencari calon investor untuk segera membantu menyelamatkan dia. Nah itulah yang akan dilakukan, dan yang paling penting adalah selama dalam keadaan PKPU dia tetap bisa menjalankan roda perusahaannya bersama-sama dengan pengurus. Kalau di kepailitan kan manajemen totalnya nggak bisa lagi mengurus harta kekayaan yang masuk dalam pailit. Nah kalau di PKPU dia masih bisa menjalankan perusahaannya, hanya saja kali ini ditemani oleh pengurus. Dia tidak boleh mengeluarkan duit, tidak boleh mengalihkan aset tanpa seizin dari pengurus. Tapi sepanjang dia bisa berjalan dengan baik, maka dia bisa tetap menjalankan perusahaannya. Nah, inilah poin terpenting dari PKPU, karena memang tujuannya adalah perdamaian. Dia harus bisa segera menyusun satu composition plan yang akan ditawarkan kepada para krediturnya. Ini loh, saya mau selamat dengan cara ini. Please dukung saya. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi mungkin secara prinsipnya dia hanya diberikan suatu keistimewaan ya untuk tidak membayar utang pada saat proses. Yes, salah satu akibat hukum dari PKPU. Konsentrasi dari debitur bisa berfokus gimana ke penyelesaian skenario penyelesaian tepat sekali. Nah, mungkin di situ lah. Mungkin Pak Imran itu terkait tadi. Jadi pihak-pihak yang terkait di situ tuh siapa aja sih sebenarnya dalam proses itu yang bisa melancarkan proses dari penundaan itu sendiri ya. Karena kan kita tahu kalau proses penundaan itu ada 2 goal yang bisa dicapai. Goal terjadi perdamaian atau goal pailit gitu kan. Nah, sedangkan kita mungkin akan berfokus gimana menghindari goal yang kedua tadi nih, Imran. Baik, siapa yang bisa membantu si debitur tadi yang masuk dalam PKPU untuk kemudian sukses melewati proses PKPU-nya sehingga dia bisa kembali seperti sedia kala mengurus secara penuh manajemen perusahaannya tanpa adanya lagi pengurus, tanpa adanya hakim pengawas, tanpa adanya pengadilan niaga. Yang paling penting di sana adalah posisi para kreditur. Para krediturlah kemudian yang akan menentukan nasibnya dia, baik kreditur konkuren maupun separatis. Kenapa? Karena hanya konkuren dan separatis yang memiliki hak untuk memberikan suara, menerima atau menolak proposal perdamaian yang akan diajukan oleh debitur. Nah, sehingga benar-benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan bahwa dalam menawarkan proposal perdamaian, si debitur ini harus benar-benar hati-hati. Tidak asal senang sesaat para krediturnya dengan tawaran yang indah-indah, mungkin cara rencana pembayarannya, mungkin dia tidak minta haircut, nggak minta grace period, padahal realistisnya dia nggak mungkin bayar pasca PKPU.
dia harus ada grace period 1-2 tahun. Nah, ini yang debitur harus hati-hati, karena kalau terlampau manis, kreditur juga ada potensi untuk wah gombal ini mah proposalnya gitu. Sehingga dia benar-benar harus menyajikan proposal yang realistis yang bisa dieksekusi nantinya. Nah, sehingga kreditur konkuren, kreditur preferen yang akan memberikan voting dengan quorum 1/2+1 suara yang mewakili 2/3 dari nilai tagihan yang hadir saat voting, baik dari kelompok konkuren maupun dari kelompok separatis, ini yang harus dia yakinkan. Setelah diyakinkan, dia harus hati-hati di belakang. Mas Cesar pasti sudah tahu bahwa pasca perdamaian kan ada potensi bisa batal nanti ini perdamaiannya. Tapi oke lah, itu soal nanti. Sekarang adalah bagaimana dia bisa meyakinkan para krediturnya dengan satu tawaran proposal perdamaian yang realistis, yang bisa dieksekusi dengan baik dan tidak merugikan kreditur. Kurang lebih demikian Mas Cesar. Ini mungkin ini yang menarik ya Pak Imran. Kalau kita ketahui bersama, kalau namanya proposal itu kan harus menarik. Nah, ini kunci kan. Proposal itu harus menarik. Tadi Pak Imran bilang bahwa debitur harus mengajukan proposal penawaran yang menarik. Tapi di satu sisi juga harus realistis. Yes. Berarti di sini ada peran utama dari kreditor kan, karena dalam proses itu persetujuan itu hadirnya dari kreditor. Dari kreditor. Nah, berarti dimungkinkan seorang kreditor justru atau sebagian kreditor mengajukan usulan, wah ini nggak realistis nih, mendingan kamu ajukan seperti ini gitu. Contoh, misalnya kita mau bayar 12 kali. Nggak mungkin ini, 24 kali aja lah gitu kan. Ya, dimungkinkan kayak gitu. Nah, sangat-sangat mungkin sepanjang itu memang disanggupi oleh si debitur. Jadi benar, pernah ada satu case yang kami tanganin saat itu kami sebagai pengurusnya. Dia menawarkan satu penawaran yang kemudian benar oleh krediturnya melihat nggak mungkin, karena dia tidak minta grace period saat itu. Kebetulan industrinya jenis jasa perusahaan yang PKPU saat ini adalah mining. Saat itu jenis, saya nggak sebutkan jenis mining apa. Saat itu jenis mineral ini lagi tidak mungkin ditambang, karena kenapa? Biaya produksinya lebih mahal dari harga jual. Siapa yang mau nambang? Nambang $10 dijual $7 kan nggak mungkin. Lalu saat itu dia tidak menawarkan grace period. Kreditornya bilang, are you sure? Pasca PKPU mau langsung bayar pakai apa? Nggak usah malu-malu, minta aja grace period 1 atau 2 tahun, kita terima kok. Yang penting pas di tahun kedua Anda menyampaikan termin pembayaran yang nilainya sudah menarik, yang mungkin bisa pada saat pembayaran di tahun ketiga setelah 2 tahun grace period langsung misalnya 20%, lalu tahun berikutnya meningkat dan bisa selesai di tahun kelima atau tahun ketujuh. Jadi kalau Mas Cesar bilang boleh nggak kreditur, boleh banget. Debitur pasti akan sangat senang ketika kemudian kreditur yang keenakan itu minta jangan 1 tahun deh, 2 tahun deh, debitur pasti dengan senang hati. Karena kenapa? Kalau sampai langsung di vote, kreditur merasa wah ini mah debitur ngarang ini, yaudahlah tolak aja lah, resikonya kan pilot. Kenapa saya bilang tadi kunci dari satu proposal perdamaian adalah realistis. Kalaupun itu kesannya pahit, nggak apa-apa, sampaikan ke kreditur, saya nggak sanggupnya seperti itu. Dasarnya apa? Ini loh caranya. Ini alasan saya menawarkan baru akan membayar di tahun kedua atau tahun ketiga. Kalau dia tidak confidence meyakinkan para krediturnya, silakan hire financial advisor. Dear financial advisor dengan helikopter view bisa melihat kondisi perusahaannya dia dan bisa meyakinkan para krediturnya. Kenapa kami tawarkan segini? Karena ini loh industrinya, baru akan ada nanti pemasukan pada tahun sekian, baru profit baru muncul di tahun kesekian. Dari profit ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu, setengahnya kami pakai lagi untuk pengembangan usaha supaya tahun kedua profitnya makin berkali-kali lipat. Ini yang realistis dan kreditur biasanya lebih terima yang demikian. Bahwa yes, ada marah-marah di awal, kok harus 1 tahun sih? Setelah diberikan penjelasan dengan baik, mereka akan paham. Karena kan prinsipnya ya semua kreditur nggak ada yang lain yang diminta, hanya dibayar. Hanya dibayar, benar. Cuma dibayarnya seperti apa gitu. Jadi karena kan gini Pak, mungkin ada yang akan menilai bahwa rugi nih kreditor, gitu kan. Di satu sisi dia mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tanggung, sedangkan di sisi yang lain penghasilannya dia terhenti pada saat itu, gitu kan. Jadi mungkin ini juga yang ini, karena ini penting juga nih pemahaman terkait kreditor terhadap bisnis debitur. Dari debitur, yes, benar. Karena kan mungkin seperti kita ketahui 60% lebih permohonan PKPU maupun pilot yang ada di Indonesia ini semua lahir dari permohonan kreditor. Ya, more than that malah. Ya. Jadi mungkin ini penting, mungkin Pak Imran punya petunjuk atau ini terkait bagaimana kita mengedukasi
kreditur yang mau mengajukan permohonan bahwa konsekuensi dari permohonan ini adalah nanti akan seperti ini gitu. Iya sih, kreditur memang kadang ada dalam posisi yang dilematis ya. Nggak mohonkan pilot, ini debiturnya ndablek gitu. Ya, Udah disomasi kiri kanan santai aja, ya udahlah mohonkan pilot aja gitu. Nah beberapa kemudian karena kenapa dianggap mending gua damai di dalam perdamaian kepalitan atau di dalam perdamaian PKPU daripada gua berdamai melalui akta notaris misal. Karena kenapa? Wan prestasi dia di dalam perjanjian yang notaril, dia harus tetap mohonkan ke pengadilan untuk melakukan eksekusinya. Sementara ketika debitur wan prestasi atas perdamaian yang dicapai dalam kepalitan, atas perdamaian yang dicapai di dalam PKPU, dia akan langsung dieksekusi harta kekayaannya. Dia langsung akan dinyatakan pilot, insolvent, langsung dieksekusi harta kekayaan. Jadi lebih praktis. Jadi kalau dikatakan edukasi masyarakat, yes, kita tidak akan menggadang-gadang kreditur untuk memohonkan PKPU atau memohonkan pilot, no. Tetapi mencapai perdamaian di kepalitan dan di PKPU, bagi saya itu jauh lebih pasti proses penyelesaian yang di ujung kalau sampai si debitur wan prestasi. Tetapi kami tidak menggadang-gadang, tidak menyarankan kreditur untuk maju karena idealnya memang ini adalah vehicle-nya si debitur. Debitur, kalian bleeding, tetapi kalian yakin kalian punya potensi untuk selamat, please gunakan mekanisme PKPU untuk menyelamatkan perusahaan kalian. Kedua, kalau kalian memang sudah bleeding, terus bleeding sudah berbagai macam cara dicoba, udahlah daripada hidup jadi zombie, mending pilotin diri kalian aja deh secara sukarela. Nah memang menjadi problem karena harusnya kepilotan itu adalah jalan keluar dari financial distress yang dialami oleh si debitur. Tapi di sisi lain ada beberapa undang-undang yang menganggap kepilotan itu aib, nggak boleh nyalek, nggak boleh jadi direktur lagi, nggak boleh ikut pilkada gitu. Padahal di satu sisi mestinya ya perusahaan daripada dipertahankan hidup jadi zombie, mending dipilotin gitu. Kalau untuk tadi mungkin memang itu konsekuensi yang harus diterima setiap orang atau perusahaan yang memutuskan diri untuk berusaha di suatu bidang gitu. Karena semua bisnis itu udah pasti ada untung dan ada ruginya, nggak mungkin untung semua, karena kalau untung semua pasti semua orang jadi pengusaha nih. Cuman itu tadi Pak Imran, mungkin yang menarik itu satu tadi, inisiasi kreditor untuk mengajukan proposal perdamaian. Ini tadi Pak Imran sempat menyampaikan bahwa kalau pertanyaan tadi saya tadi koreksi dari kreditor, tapi tadi saya menangkap sedikit bahwa ada keadaan di mana tadi kreditor justru bisa juga gitu berperan. Ya, berarti kan sini equal nih antara dalam proses PKPU itu posisinya equal nih antara kreditor maupun debitor. Masing-masing bisa melakukan suatu upaya yang arahnya adalah menyelamatkan diri masing-masing sebetulnya kan, gitu Pak Imran. Kreditur hanya sekedar bisa memberikan saran, debitur mungkin sebaiknya lo tawarin proposal seperti ini dong. Tapi debitur belum tentu bisa mau menerima. Karena kan debitur akan melihat, gue bisa jalanin nggak nih? Bisa gue eksekusi nggak nih? Karena kalau nggak, dia akan pilot juga ketika udah deh, demi hanya menerima supaya dia mencapai quorum voting 1/2+1 mewakili 2/3 tagihan, gue terima deh saran dari para kreditur tentang proposal perdamaian, lalu disign saat itu. Ternyata begitu disign, dihomologasi PKPU-nya, nggak nyampe setahun dia udah nggak bisa menjalankan, karena emang itu bukan konsepnya, dia itu konsep dari kreditur. Tapi sekadar menerima, karena biasanya kan sifatnya koreksi itu dari kreditur. Lo kok kalian nawarin segini, mestinya segini dong. Setelah dihitung kembali, oh ya make sense juga nih tawaran dari kreditur. Jadi itu sifatnya saran, masukan yang bisa diterima atau tidak diterima oleh debitur. Pada akhirnya memang kalau debitur tidak bergeming, maka yes, kreditur juga bisa kemudian ya udah deh lo nggak terima saran kita vote no aja lah. Jadi ini menjadi buah si malakama, debitur akan menerima saran dari kreditur, dia nggak yakin bahwa dia bisa mengeksekusi composition plan itu atau proposal itu, dia tidak menerima, besar kemungkinan si kreditur yang akan memberikan vote no. Nah, dalam konteks ini bahasanya Mas Cesar tadi harus mengedukasi, maka kreditur yang kita akan edukasi. Hei para kreditur, orang masuk ke PKPU itu karena memang dia sudah tidak sanggup membayar dalam kondisi saat itu. Dia harus mereschedule. Mungkin dia akan minta haircut, mungkin dia akan minta denda bunga dihilangkan, mungkin dia akan minta grace period. Itulah konsekuensi kenapa undang-undang dengan tegas untuk menawarkan pembayaran sebagian atau seluruhnya. Karena kalau dia masih oke, dia masih bagus, dia nggak mungkin akan masuk dalam PKPU. Ngapain?
harus mengeluarkan fee pengurus lagi, harus mengeluarkan biaya mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengurus. Nah, tapi yes, bahwa kreditur silakan memberikan saran, debitur nanti yang memutuskan sepanjang dia bisa eksekusi, better memang bagi si debitur untuk menerima saran dari kreditur tersebut. Demikian Mas Cesar. Anda vote no, lalu Anda kalah dalam voting, 286 Undang-Undang Kepelitan menyatakan Anda wajib untuk tunduk patuh pada perjanjian. Jadi orang dipaksa untuk tunduk pada perjanjian sepanjang. Kalau Anda tidak siap dengan tawaran, ya jangan mohonkan PKPU, langsung mohonkan pilot aja gitu.